Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue hari Jumat ini sebelum gue berangkat Jumatan. Jadi ini lagi istirahat makan siang ya. Ada waktu sedikit, gue pingin ngobrol ringan aja nih, yaitu adalah soal kaitannya dengan transfer Manchester United. Karena budget ini kan kabarnya simpang siur. Ada yang diberitakan 200 juta. Ada yang bilang 100 juta, ada yang bilang 110, ada yang bilang 150, dan lain-lain. Nah, ini gue pengen ngobrol ringan aja, sekali lagi subjektifnya gue ya. Kalau seandainya budget dari Manchester United, kalau gue ambil rata-rata katakanlah 150 juta, ya 150 juta net, artinya belum ada tambahan dari penjualan. Ya, katakanlah mungkin 100 tambah 50 atau pokoknya intinya 150 juta lah. Dengan duit 150 juta, bagi Manchester United, kira-kira bisa dapat siapa saja nih untuk pemain musim depan ini? Sekali lagi ringan amatiran ala gue ya, ini subjektifnya gue. Nah, di beberapa berita yang lalu atau baru-baru ini juga disebutkan kalau Manchester United ini punya prioritas di penyerang, gelandang, pemain belakang, baru fullback, katakanlah demikian. Nah, dari situ bahkan ada kabar kalau Manchester United ini mengincar 2 pemain serang ya, karena praktis sepertinya memang di lini serang ini kita akan banyak kehilangan pemain. Setidaknya Edinson Cavani, lalu ada Jesse Lingard ya kan, Anthony Martial juga yang diproyeksikan mungkin akan cabut dari Manchester United. Jadi ada mungkin lebih dari 1 pemain di sana. Kalau lini tengah, gue pikir memang kita akan kehilangan Paul Pogba. Kita harus mencari pengganti Paul Pogba. Tapi jangan lupa juga kita punya beberapa pemain yang akan kembali ke Manchester United. Sebutnya Donny van de Beek, ya kan. Lalu gue perkirakan seorang James Garner juga akan dapat promosi ke tim utama. Mungkin ya, melihat moncernya dia bersama Nottingham Forest. Bukan tidak mungkin dia akan masuk ke skuad reguler di tim utama. Itu bisa saja terjadi. Maka mungkin 1 pemain tengah dan 1 pemain belakang ya. Jadi ini gua utak-atik ya, 150 juta untuk mendapatkan 1 pemain belakang, 1 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Oke, dimulai dari pemain belakang langsung aja. Ini dia. Kalau buat gue adalah seorang Jurriën Timber ya. Jurriën Timber 20 tahun, pemain Ajax ini bisa bermain di 2 posisi. Menurut gue ini sangat perfect. Kita butuh pemain tengah dan juga pemain yang bisa bermain di bek kanan. Apalagi dikabarkan kalau seorang Aaron Wan-Bissaka ini ada kemungkinan meninggalkan Manchester United, entah itu ke Crystal Palace atau mungkin ke Atletico Madrid yang dikabarkan juga berminat kepada seorang Aaron Wan-Bissaka. Jurriën Timber menurut gue perfect, bisa bermain di bek tengah maupun juga bek kanan. Dan kalau gue cek di Transfermarkt, sekali lagi ini gue mengacu harga di Transfermarkt ya, ini 30 juta. Dari 30 juta ini kalau saya naikkan dari budget 150 juta, maka masih ada 120 juta untuk untuk mencari pemain lain ya, dua penyerang dan juga 1 pemain tengah. Oke. Jurriën Timber itu yang pertama. Sekarang pemain tengah nih, siapa? 1 pemain tengah ya. Sekarang memang banyak yang dikabarkan soal masalah Frenkie de Jong, pemain 25 tahun, sekarang bermain di Barcelona, El Barça, pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag pastinya. Cuman dan ini juga posisi dari seorang Frenkie de Jong, bisa bermain di lini tengah ya, gelandang serang, gelandang tengah maupun gelandang bertahan. Cukup mumpuni. Season heat maps-nya juga menurut gue cukup merata di lini tengah. Kualitas umpan-umpannya tidak usah diragukan lagi. Cuman permasalahan bagi seorang Frenkie de Jong ini ada di harga, dimana sekarang ini dipatok kurang lebih kalau gue pikir ya, seperti yang ada di berita-berita, sekitar 70 juta. Ada yang bilang 60 juta, 65. Oke, katakanlah 70 juta. Maka kalau kita menghabiskan 70 juta lagi, dengan tadi sudah ada Jurriën Timber ya, maka praktis kita punya 50 juta untuk 2 pemain depan. Dan menurut gue ini kurang ideal kondisinya. Lalu gue berpikir mungkin pemain yang lebih murah ya, tapi dengan punya kemampuan yang bagus atau paling tidak bisa masuk ke sistem permainan dari Erik ten Hag atau kebutuhan dari Manchester United, utamanya di lini tengah. Utamanya lagi adalah pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Nah, gue berpikir pemain nomor 1 adalah ini, Amado Haidara. Pemain yang juga sering dikaitkan dengan Manchester United ya beberapa kali, utamanya di musim dingin kemarin. Pemain sekarang yang bermain di Red Bull Leipzig, ini punya kedekatan dengan Ralf Rangnick pastinya.
Maksud gue kedekatan begini, tidak mesti karena ada Ralf Rangnick dan Red Bull lalu dapat diskon harga. Enggak, bukan masalah itu ya. Itu mungkin nomor sekian. Tapi paling tidak data dari pemain ini ya, data details dari pemain ini, Ralf Rangnick bisa dapat akses mungkin ya untuk mengetahui lebih lanjut pemain ini ya, yang pernah ada di Red Bull Group ini, Amadou Haidara. Soal detail-detail yang mungkin agak sulit didapat kalau pemain ini tidak ada akses ke sana, dan Ralf Rangnick punya akses ke situ. Mungkin kemungkinan besar sekali. Jadi menurut gua Amadou Haidara ini bisa dijadikan alternatif untuk lini tengah ya. Bisa bermain di 3 posisi juga di lini tengah ya, gelandang serang, gelandang tengah dan juga gelandang bertahan. Dengan heat maps yang menurut gua juga cukup merata di lini tengah, punya kemampuan mumpuni, menurut gue bisa menambah kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa harganya juga menurut gue masih make sense. Ini sekali lagi berdasarkan dengan Transfermarkt ya, di 24 juta. Praktis kalau seandainya kita membayar 24 juta dari sisa tadi, kita masih punya 96 juta untuk mencari pemain lainnya. Atau selain Haidara, ada pemain lain, yaitu adalah Boubacar Kamara, pemain dari Olympique Marseille. Pemain ini menurut gue juga sudah pernah dikait-kaitkan dengan Manchester United, utamanya di musim dingin kemarin. Bermain lebih ke belakang ya, artinya gelandang tengah, gelandang bertahan, cukup kuat menurut gue ya, punya kemampuan duel yang cukup bagus, determinasi cukup bagus, work rate juga cukup bagus sebagai gelandang bertahan. Bisa dijadikan penambah kualitas menurut gue. Usia juga menurut gue masih cukup muda, 22 tahun ya. Ini masih bisa lebih di-develop lagi di Manchester United. Boubacar Kamara ini, dan harganya juga menurut gue hampir sama dengan Haidara. Ada di angka 25 juta, sehingga kita masih punya 95 juta praktis untuk dihabiskan atau untuk digunakan untuk mencari pemain penyerang. Cuman di antara Haidara atau Boubacar Kamara ya, oh ya, sebelum ngomong ini Haidara atau Boubacar Kamara, pemain-pemain lain gue sudah cekin, itu rata-rata harganya lebih mahal, apalagi pemain yang sudah bermain di Liga Inggris. Jadi sekali lagi concernnya adalah budget 150 juta tadi. Ini kan kita otak-atik ya, ringan amatiran ala gue aja. Nah, seperti kayak Ruben Neves ya kan, dan pemain-pemain lain ini harganya melambung, apalagi seorang Declan Rice ya, walaupun menurut gue kemampuannya bagus, tapi sekali lagi dari sisi harga terlalu mahal. Nah, balik lagi dari Haidara dan juga Boubacar Kamara yang harganya juga memper-memper, posisinya juga hampir sama. Gue lebih cenderung untuk memilih Haidara karena dia bisa bermain di 3 posisi di lini tengah ya. Gelandang tengah, gelandang serang, gelandang bertahan, punya kedekatan dengan Red Bull Group, artinya sekali lagi bukan cuma soal negosiasi tapi juga detail pemain ya kan, data-data itu mungkin Ralf Rangnick bisa merekomendasikan lebih ke Manchester United karena dia mungkin bisa menggunakan aksesnya yang punya hubungan dengan Red Bull Group. Jadi yang menarik sekarang dari sisa 95 juta langsung aja digunakan untuk mencari 2 pemain depan. Siapa ini? Nomor 1 langsung ini pemain yang sekarang ringan amatiran ala gue, kalau menurut gue ini jadi favorit gue di lini depan, yaitu adalah Christopher Nkunku. Pemain Perancis, sekali lagi ini dari Red Bull Group ya, Red Bull Leipzig, berusia 24 tahun, yang menurut gue saat ini menjadi hot prospect ya, atau sedang moncer-moncernya nih di Bundesliga. Bisa dilihat ini adalah gol dan assist di Bundesliga ya, artinya 3 pemain yang punya kontribusi ke gol ke masing-masing timnya. Christopher Nkunku ini ada di 3 besar, tepatnya di antara Robert Lewandowski 37 dan juga Erling Braut Haaland 28. Robert Lewandowski seperti ketahui sekarang sedang gonjang-ganjing dengan Bayern Munchen, sementara Erling Braut Haaland akan pindah ke Manchester City musim depan. Jadi Christopher Nkunku juga gue lihat karirnya sedang menanjak ini ya, dari PSG lalu di Red Bull Leipzig musim demi musim ini dia sedang dalam top performa. Jadi menurut gue mungkin sudah waktunya dia ini lompat untuk ke tim yang lebih besar lagi, kompetisi yang lebih kompetitif lagi untuk bisa mendevelop dirinya ya. Dengan usia 24 tahun juga menurut gue masih cukup banyak ruang di sana yang bisa digunakan oleh klub maupun juga sang pemain yang bersangkutan untuk bisa lebih berkembang lagi. Ini season heat maps-nya tampak lebih di daerah kiri dan juga daerah depan ya. Harganya sendiri 65 juta. Ini versi Transfermarkt. Otomatis kalau dari 65 juta, maka kita punya 31 juta ekstra untuk mencari pemain terakhir nih ya, untuk pemain lini depan. Sekali lagi, ini gue memakai harga di Transfermarkt. Bisa jadi akan lebih tinggi, bisa jadi agak lebih rendah. Tapi sekali lagi, gue kan tidak bisa menerka-nerka. Gue harus ada yang gue pegang, dan itu harga di
Transfermarkt. Nah, dari sisa 31 juta, siapa yang akan gue ambil? Nah, apakah ini? Ini adalah Anthony, pemain sayap kanan, penyerang kanan dari Ajax ya, yang tentu saja pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag, sering dikaitkan dengan Manchester United, harganya 35 juta. Kalau kita gunakan 35 juta ini, otomatis kita punya sisa 4 juta ya, kelebihan 4 juta, sorry. Ini adalah season heat maps dari seorang Anthony, operasionalnya lebih ke sayap kanan. Tapi itu tadi, kita akan ngelebihi offside nih 4 juta gitu. Tapi jadi menurut gue ya, sekali lagi nih, kita ya kan ini ngomong ringan amatiran aja, otak-atik ala gue, jangan melebihi batas. Oke, jadi Anthony mungkin tidak dulu. Bagaimana dengan pemain ini? Darwin Núñez lebih luar biasa lagi. Menurut Transfermarkt harganya ada di sekitar 40 juta, tapi kabar terakhir Benfica 80 juta, bahkan Paris Saint-Germain sudah menawar lebih dari 100 juta. Jadi menurut gue nih pemain bagus mungkin ya, tapi sepertinya di luar jangkauan harga dari Manchester United saat ini. Jadi tidak ya. Bagaimana dengan pemain ini yang sering juga dikaitkan dengan Manchester United, Richarlison? Menurut Transfermarkt, Richarlison ini ada di angka 50 juta. Jadi menurut gue juga sedikit lebih tinggi dari budget, walaupun masih tetap memungkinkan. Tapi sekali lagi, ini kan kita cuman ya bermain-main aja subjektifnya gue. 150 juta, Richarlison tidak bisa. Ini juga nih, ini pemain favorit gue sebenarnya ya. Salah satu pemain favorit gue juga saat ini, Arnaud Danjuma, penyerang dari Villarreal ini, penyerang Belanda yang karirnya sedang menanjak juga ya di Villarreal dan juga di timnas Belanda sebenarnya, dan punya pengalaman lagi bermain di Liga Inggris bersama Bournemouth. Menurut gue salah satu pemain yang bisa dipertimbangkan. Tapi sekali lagi dari faktor harga, Danjuma ini sama seperti Richarlison, harganya ada di angka 50 juta. Jadi menurut gue offside lagi ya. Sekalipun ini season heat maps-nya dia lebih banyak di sayap kiri maupun juga di depan. Ya bisa dijadikan sih sebenarnya sebagai alternatif. Tapi ya sekali lagi, dengan amatiran ala gue 50 juta. Nah, yang menarik, siapa dong kalau gitu? Gue ada 2 pemain ini. Nomor 1, ini adalah Luis Sinisterra. Luis Sinisterra ini bermain dengan Feyenoord saat ini, sudah beberapa musim di Feyenoord, dan musim ini dia sedang merekah-merekahnya nih, sedang bagus-bagusnya bersama dengan Feyenoord Rotterdam, mengantarkan Feyenoord sampai sejauh ini berada di posisi ketiga di Eredivisie di bawah Ajax dan juga PSV, dan menurut gue juga merupakan salah satu prestasi bagus ya bagi klub seukuran Feyenoord, sebesar Feyenoord, dan membawa Feyenoord ke Tirana, ke final Conference League yang akan menghadapi AS Roma. Ini cukup luar biasa sekali lagi bagi Feyenoord. Luis Sinisterra sendiri bisa bermain di 3 posisi, sayap kanan, sayap kiri, dan juga striker depan. Season heat maps-nya saat ini lebih banyak di sayap kiri ya, daerah operasionalnya sayap kiri. Dan ini yang menarik, dari SofaScore, average ratingnya dia berada di 5 besar di Liga Belanda. Dan ini salah satu sisi terkuat dari Sinisterra adalah dribble ya, dribble sebagai seorang pemain sayap. Sering penetrasinya ini jadi solusi bagi gol-gol, bukan hanya peluang-peluang tapi gol-gol dari Feyenoord di era divisi. Karena gue juga mengamati Feyenoord ya, bisa dilihat angkanya sangat mencolok dribblenya. Luis Sinisterra ada di 71% suksesnya, sementara ranking 2-nya itu ada di 58%. Dan setelahnya 60%, dan rata-rata yang dilakukan juga cukup tinggi ya, 3,6. Sangat mencolok kalau dibandingkan dengan Cody Gakpo contohnya di peringkat kedua, hanya 2,8 dribble sukses per game. Dan dari sisi harga, ini juga menarik karena harganya ada di angka 18 juta. Praktis kita masih punya 13 juta sisa ya, luar biasa ini. Jadi menurut gue bisa dipertimbangkan untuk diambil oleh Manchester United, dan gue yakin Erik ten Hag, pemain dari Eredivisie, juga sudah familiar ya dengan gaya permainan dan lain-lain. Bisa juga meminta data atau detail dari pemain yang bersangkutan, dari koleganya di Eredivisie. Dan pemain lainnya adalah ini dia nih, salah satu pemain favorit gue juga di Eredivisie, yaitu adalah Cody Gakpo. Pemain 23 tahun, bermain di PSV Eindhoven. Ini 23 tahun tapi sudah jadi kapten dari PSV Eindhoven. Cukup luar biasa. Musim ini mengantarkan PSV Eindhoven menjuarai Piala Belanda dengan mengalahkan Ajax Amsterdam di final. Cukup luar biasa. Ini season heat maps-nya lebih beroperasi di daerah kiri tengah ya.
bisa juga dimainkan di lini depan pastinya. Dan ini adalah average SofaScore ratingnya berada di peringkat ke-6, nilainya sama persis dengan Luis Sinisterra, 7,5. Gol dan asisnya juga di Eredivisie ini berada di top 4, di bawah Dusan Tadic, Sebastian Aller, Jasper Karlsson, dan juga Cody Gakpo. Dan untuk asis di Eredivisie dia berada di ranking 2 ya. Di bawah Dusan Tadic, Cody Gakpo dengan 13 asis musim ini ya. Menurut gue juga cukup luar biasa. Pemain ini pemain masih muda ya, tapi sudah matang jadi kapten pula, dan sudah siap menurut gue untuk lebih berkembang lagi dengan pindah ke liga yang lebih kompetitif lagi, dengan tim yang lebih besar, lebih kompetitif lagi. Dan menurut gue ini juga bisa jadi alternatif ya bagi Manchester United yang kabarnya juga mengincar penyerang-penyerang muda yang seperti Rafdani katakan, yang diincar adalah pemain yang bukan yang sudah jadi tapi siap untuk jadi. Dan menurut gue Luis Sinisterra ataupun juga Cody Gakpo ini bisa dijadikan pilihan. Berapa harganya? Kalau gue lihat dari Transfermarkt, harga dari Cody Gakpo ini ada di angka 25 juta. Oh ya, Cody Gakpo ini juga masuk timnas Belanda ya. Jadi menurut gue dengan usia yang masih muda, dia sudah cukup matang, katakanlah demikian. Baik itu dari sisi mental karena menjadi kapten sekali lagi, dan juga dari sisi skill. Ini siap untuk lebih berkembang lagi. Dan harganya 25 juta, praktis kita masih bisa saving 6 juta. Nah, dari Luis Sinisterra dan juga Cody Gakpo, gue secara pribadi gue lebih memilih Cody Gakpo karena gue melihat dia lebih matang saja ya, dan merupakan salah satu komponen utama bagi PSV Eindhoven juga musim ini. Jadi kesimpulannya dari 150 juta ya untuk satu pemain belakang, satu pemain tengah, dan juga 2 penyerang. Untuk pemain belakang gue merekomendasikan Jurriën Timber. Untuk pemain tengah gue merekomendasikan Amadou Haidara. Dan untuk 2 pemain depan gue merekomendasikan Nkunku, Christopher Nkunku, dan juga Cody Gakpo. Bagaimana teman-teman? Nih kalau dengan pemain 4 pemain itu, maka Manchester United dari 150 juta masih punya 6 juta sisa. Bagaimana teman-teman? Setuju tidak dengan pendapat gue? Sekali lagi ini cuma ringan amatiran aja ya, subjektifnya gue. Teman-teman punya pemain pilihan lain ya, 1 pemain belakang, 1 pemain tengah, 2 pemain depan dengan budget 150 juta, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat hari Sabtu, selamat weekend. Jaga terus kesehatan. Jangan lupa sholat juga ya. Jangan lupa like dan subscribe channel gue juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.